Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah peran informan kunci dalam penelitian kualitatif. Baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang akan melakukan studi pendahuluan tapi masih bingung kemana datangnya dan kemudian siapa yang harus ditanya, siapa yang harus dikunjungi, yang berkaitan dengan rencana penelitianmu. Nah, ini pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman. Nah, topiknya adalah membicarakan tentang peran informan kunci di dalam penelitian kualitatif. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi seperti saya katakan bahwa saya mau melakukan studi pendahuluan, Bu, tapi siapa ya yang harus didatangi misalnya? Lalu pejabat daerah misalnya, kalau teman-teman ingin ke wilayah tertentu, pejabat daerah level mana yang harus ditanya, kemudian bagaimana caranya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, informan kunci itu adalah seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh lengkap ya tentang rencana penelitian kita. Jadi tentang permasalahan yang sudah kita rencanakan. Belum bicara judul, baru topiknya aja gitu ya. Kita kan dalam rangka melakukan studi pendahuluan itu kan dalam rangka menetapkan judul, tapi topiknya sudah ada. Nah kan, kalau sudah ada topiknya yang akan kita rencanakan menjadi judul, itu ketika cari ya informan kuncinya siapa yang kira-kira bisa memberikan penjelasan tentang permasalahan yang kira-kira bisa diangkat menjadi penelitian kita, menjadi judul penelitian kita. Nah, informan kunci itu dapat dijadikan narasumber ya. Karena apa? Biasanya informan kunci itu adalah orang yang berwawasan luas, yang pinter ya, yang bisa diambil informasinya dan biasanya pandai berkomunikasi gitu. Karena kalau tidak pandai berkomunikasi, bagaimana kita mendapatkan informasi yang banyak, yang luas dari informan. Jadi makanya biasanya informan itu adalah tadi wawasannya luas, cerdas, kemudian pandai berkomunikasi dan baik hati, ingin maulah berbagi pengetahuan, mau berbagi pengalamannya kepada kita calon peneliti di wilayahnya misalnya. Nah, kalau misalnya informan kunci itu, kita bisa juga misalnya datang ke Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat misalnya kalau kita ingin meneliti di satu wilayah tertentu. Atau mungkin kalau di pertanian misalnya kita bisa menghubungi penyuluh atau dinas pertanian setempat dan sebagainya. Kemudian informan kunci itu sebetulnya berfungsi sebagai narasumber, biasanya itu adalah orang-orang yang nantinya akan mendukung penelitian kita. Itu cari ya, sebab kalau dia sudah mendukung penelitian kita, maka yang bersangkutan akan memberikan informasi banyak sekali ya, bahkan barangkali bisa menuntun kita, memberikan arahan ini aja nih yang diteliti ini, karena ini misalnya ini masalah yang urgent misalnya, yang sangat dibutuhkan untuk diteliti, kita bisa mendapatkan arahan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di sekolah bisa juga ada wali kelas, ada guru BK, siapa saja, kepala sekolah, kalau memang misalnya tentang kepemimpinan dan sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai informan kunci. Lalu kalau politisi bisa nggak, Bu? Bisa. Kalau teman-teman yang menulis tentang ilmu pemerintahan, misalnya komunikasi politik dan sebagainya, ya, jadi yang komunikasi organisasi, itu politisi bisa dijadikan informan kunci. Kenapa? Karena politisi adalah orang yang mampu menggerakkan sesuatu, mampu merebut opini publik ya. Kemudian ilmuwan bisa nggak, Bu? Oh iya, ilmuwan juga adalah sebagai informan kunci. Akademisi misalnya ya, itu juga bisa dijadikan informan kunci. Bagaimana kalau teman-teman yang meneliti dalam bidang antropologi misalnya, sosiologi, psikologi sosial, ya informannya adalah bisa kita datangi budayawan ya.
kemudian tokoh agama, kemudian juga tokoh masyarakat. Nah, itu semuanya yang saya sebutkan adalah sebagai informan kunci. Ya, jadi bukan target penelitian kita, tetapi kita akan menyelenggarakan, akan melakukan studi pendahuluan ya, jangan lupa. Jadi yang saya sebutkan itu adalah informan kunci, bukan target penelitian, tetapi akan memberikan masukan, arahan dalam rangka studi pendahuluan itu. Kita nanti mau menelitinya nih ke arah mana, dibantu oleh mereka, dicerahkan ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan informan, apa bedanya Bu misalnya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam, kalau informan itu turun dari misalnya dari akademisi, lalu turun kamu ke lokasi penelitian, ketemu informan ya. Nah, disitulah nanti dari informan baru ketemu partisipan. Jadi caranya begitu. Informan kunci, nanti kamu akan ketemu, diarahkan ke informan, baru ketemu partisipan. Lalu targetnya siapa? Target penelitian kita itu adalah partisipan dan informan jika dibutuhkan, bukan informan kunci. Ya, jadi kalau sudah ke partisipan kemudian masih kurang datanya, maka informan menjadi target penelitian pendukung dari partisipan ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau informan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memberi informasi. Sumber datanya sudah fokus ke penelitian kita ya. Beda nih kalau sama informan kunci. Informan kunci memberikan pengarahan secara umum. Kalau di dalam seminar ya ada keynote speaker. Nah, itulah sama dengan informan kunci. Jadi masih umum ya. Sedangkan informan itu sudah lebih detail. Kapan datang ketemu informan? Bukan pada saat studi pendahuluan, tapi pada saat kamu akan melaksanakan penelitian, sudah membawa perangkat daftar pertanyaannya ya. Kemudian informan itu adalah orang-orang yang siap memberikan informasi terkait penelitian kita. Jadi sudah lebih fokus ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu tentang desa yang maju, kurang maju, itu dari informan, bukan dari informan kunci ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya ini dalam variabel kesulitan belajar misalnya ya, informannya siapa? Bisa orang tua, bisa wali kelas, bisa guru mata pelajaran, bisa kepala sekolah. Terus orang tuanya siapa? Orang tuanya bisa orang tua yang anaknya di sekolah yang kita tuju, bisa juga orang tua yang tidak menyekolahkan di situ, ya. Kan namanya juga informan, belum kita ketemu siswanya. Nah, baik teman-teman sekalian, nanti dari informan, ya kita sekarang ke informan ya, sudah lepas nih informan kunci. Kalau dari informan, kita dapatkan petunjuk partisipan mana yang akan kita teliti. Ya, kalau di sekolah siswanya sudah dikasih tunjuk, oh ini loh siswanya yang mengalami kesulitan. Kalau di petani, ini loh petani yang bisa dijadikan partisipan untuk diteliti ya. Dikasih tahu kelompok taninya yang kira-kira mempunyai karakteristik mirip dengan target penelitianmu. Nah, itu dapatnya dari informan ya, bukan dari informan kunci. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat informan kunci itu ada dua. Bisa kamu dapatkan langsung dari wilayah yang direncanakan untuk penelitianmu, bisa juga dari wilayah yang berbeda. Jadi tidak terbatas pada tempat dan lokasi penelitian, nggak apa-apa. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, tidak tinggal di tempat yang akan kamu teliti, nggak apa-apa. Kan yang penting intinya adalah materinya yang mau kita gali. Ya, nanti kalau kamu mau tahu tentang lokasinya, lebih fokus baru ketemu informan di lokasi tersebut. Gitu ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah informan kunci adalah orang-orang yang memberikan pengarahan kepada kita dalam rangka melakukan studi pendahuluan
wawasannya luas, mendalam, dan pandai berkomunikasi. Boleh di wilayah target, boleh juga tidak ada urusan sama sekali dengan wilayahmu ya. Yang penting urusannya dengan konten yang akan diteliti. Ya, mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Nah, kalau sudah itu dapat studi pendahuluan, lalu kamu membreakdown ya menjadi judul penelitian, lalu kamu penelitian judulnya itu sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, datang ke lokasi penelitian, mencari target penelitian yang namanya partisipan, maka teman-teman ketemulah dengan informan ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat sebagai kesimpulannya, informan kunci itu adalah orang yang mempunyai peran dalam verifikasi data ya. Verifikasi informasi itu adalah informan kunci. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang akan melakukan studi pendahuluan tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakannya. Ketemu dengan informan kunci, setelah itu baru ketemu proses membuat judul, ketemu dengan informan, baru kemudian melaksanakan penelitian, datangi responden atau partisipan yang menjadi target penelitian kita. Pertanyaan mungkin, Bu, informan kuncinya berapa orang? Bebas. Kalau dari yang pertama kamu belum mendapatkan secara mantap pencerahannya, studi pendahuluannya belum mantap, ya datangi yang kedua, datangi yang ketiga, ya bisa satu dan yang lain hal, yang satu dengan yang lainnya bisa saling mendukung, menguatkan. Biasanya nih dari yang pertama snowball, kita disuruh coba kamu juga datang deh ke siapa, bapak siapa, ibu siapa misalnya. Coba kamu hubungi juga ini nomornya misalnya, nomor kontaknya dan sebagainya. Jadi snowball itu ya. Jadi yang pertama kamu datangi juga menunjukkan ke ahli yang berikutnya, ke ahli yang berikutnya. Jadi bisa 1, 2, 3 atau lebih. Mantap kan? Jadi udah lengkap studi pendahuluannya. Wah, membuat judulnya sudah merasa percaya diri. Dan insya Allah 1 atau 2 kali datang ke dosen pembimbing, judulmu langsung di ACC. Kenapa? Karena kamu sudah punya rasa percaya diri yang tinggi, sudah datang ke informan yang expert, yang ahli di bidangnya. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, membantu teman-teman untuk melakukan studi pendahuluan. Jangan lupa prosesnya, temui informan kunci, lalu buat judul, diskusi dengan dosen pembimbing, ketemu informan, baru laksanakan penelitian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.